Selamat berjumpa lagi dengan saya, Imam Awaludin, yang akan menyampaikan materi matematika ekonomi lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang metode simplex. Metode simplex ini salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan optimisasi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas penyelesaian optimisasi linear programming dengan metode grafik. Nah, kali ini kita akan membahas metode simplex. Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana metode simplex itu. Jadi simplex ya, pakai X ini, simple linear example. Jadi metode simplex ini muncul karena adanya keterbatasan dalam metode grafik dalam menyelesaikan linear programming. Kalau dalam metode grafik, maksimal variabelnya adalah cuma 2. Karena di grafik hanya ada 2 dimensi. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut muncul metode simplex. Metode simplex ini bisa multi variabel. Ini keuntungan atau kelebihan utama dari metode simplex. Jadi seperti halnya programasi linear, metode grafik misalkan adalah metode simplex untuk mencari nilai optimal dari fungsi optimasi yang berkendalanya bisa lebih dari 1 dan di sini variabelnya juga lebih dari 1. Nah, dalam metode simplex dilakukan dengan cara proses pengulangan atau iterasi dimulai dari penyelesaian dasar yang pertama atau awal sehingga diperoleh penyelesaian dasar akhir di mana nilai dari fungsi tujuan tersebut telah optimum. Jadi nanti akan diulang lagi sampai tercapai nilai yang optimum. Nah, ini metode simplex. Persyaratan dari metode simplex ini, semua kendala pertidaksamaan harus diubah menjadi persamaan. Sisi kanan dari persamaan tersebut tidak boleh ada yang negatif. Dan ketiga, semua variabel dibatasi pada nilai non negatif. Jadi boleh 0 atau nilainya positif. Contoh ini untuk maksimisasi, kita kemarin sudah bahas bagaimana merumuskan persamaan matematisnya. Ini contoh persamaan matematisnya seperti ini. Memaksimumkan apa kita simbolkan pi. Ini C1 X1, C2 X2. Nah, ada dua variabel saja di sini. Dan kendalanya juga cuma 2. Di sini ada A11, ini A12, A21, A22. Nah, K-nya ini adalah nilai kendala 1 dan kendala 2. Jadi dalam kasus maksimisasi, kalau kendalanya yang dinamakan baku adalah di sini kendalanya adalah lebih kecil sama dengan. Dan di sini kan ada 2 kendala, dua-duanya lebih tandanya lebih kecil sama dengan semuanya, duanya. Maka ini dinamakan kendalanya sudah dalam bentuk baku. Nanti akan kita susun dalam metode simplex. Yang pertama adalah fungsi tujuannya diubah menjadi bentuk implisit. Bentuk implisit artinya persamaannya disamakan dengan 0. Nah, dari persamaan tadi nilai pi-nya adalah yang kita pindah ruas. Jadi kalau tadi ini, jadi pi-nya yang kita pindah ruaskan sehingga pi-nya dulunya positif, pindah ruas menjadi negatif. Sebenarnya boleh saja nilai selain pi yang kita pindahkan, ya,
boleh saja seperti itu, tapi untuk contoh ini pi-nya yang kita pindahkan. Untuk maksimisasi, yang perlu diperhatikan adalah tanda kurang sama dengannya diubah menjadi tanda bersama, disama dengankan. Kalau untuk maksimisasi tadi tanda lebih kecil itu harus ditambahkan dengan variabel slack. Untuk persamaan 1 tadi lebih kecil sama dengan, maka kita tambahkan suatu variabel slack 1. Untuk persamaan 2 karena juga tadi kendalanya kurang sama dengan, maka juga kita tambahkan, katakanlah di sini kita tambahkan variabel slack 2 atau S2. Yang variabel slack ini adalah variabel yang non negatif. Atau bisa kita tuliskan persamaannya dalam bentuk matriks. Jadi seperti ini. Nah, nanti untuk contoh bisa kita lebih jelas lagi. Nah, di sini berarti ada 5 variabel. Di sini ada pi, x1, x2, dan tadi tambahannya adalah s1 dan s2. Sehingga dulunya 3 ditambahkan tadi karena tanda kendalanya itu lebih kecil sama dengan dua-duanya, maka tambahkan 2 variabel yaitu S1 dan S2, sehingga ada 5 variabel. Nah, langkah berikutnya adalah membuat tabel simplex pertama atau tabel dasar. Kita buat seperti ini, VB variabel dasar. Ini tadi ada 5 variabel yaitu pi, x1, x2, s1 dan s2. Dan ada di sini adalah nk. Nk itu nilai kanan dari persamaan. Sedangkan untuk barisnya adalah pi, s1 dan s2. Nah, di sini tadi pi-nya adalah pindah luas. Sehingga di sini untuk ada 3 persamaan, maka sini pi1. Jadi min 1, pi-nya adalah min 1. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita berikan contoh biar lebih jelas. Ini sebenarnya pada dasarnya bentuk dalam bentuk matriks. Jadi ini 3 persamaan ini. Ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Biar enak dalam bentuk matriks ini, sehingga kita buatkan tabel simplex awal. Nah, itu lebih jelas nanti kita berikan contoh. Jadi itu pengenalan untuk tabel simplex. Sebenarnya ada 2 kasus, maksimisasi dan minimisasi. Nah, untuk penyelesaiannya adalah ini. Atau nanti itu bagaimana cara. Oh ya, untuk minimisasi ini yang lebih rumit. Nah, untuk minimisasi katakanlah di sini. Untuk minimisasi, katakanlah kita simbolkan C, jadi meminimumkan C. Nah, di sini mirip dengan tadi. Untuk minimisasi, kendala yang baku adalah kendalanya itu lebih besar sama dengan. Nah, di sini dua-duanya ada 2 kendala. Ternyata dua-duanya sudah lebih besar sama dengan. Artinya di sini kendalanya sudah dalam bentuk baku. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya atau membuat tabel dasarnya? Sama seperti tadi. Untuk fungsi tujuannya kita bentuk menjadi fungsi yang implisit. Nah, di sini contoh tadi mirip juga, bahwa C-nya adalah yang kita pindah luaskan sehingga jadi negatif. Yang lainnya adalah tetap. Nah, sedangkan karena di sini dua-dua kendalanya bentuknya atau tandanya lebih besar sama dengan, maka harus kita kurangkan variabel slack. Jadi dikurangkan slack, tapi ditambahkan variabel artifisial. Jadi sini itu persamaan 1, karena persamaan P
kendala satunya itu lebih besar, maka di sini dikurangkan S1 dan ditambahkan dengan A1. Begitu juga untuk persamaan 2 yang tanda kendalanya itu lebih besar, maka di sini dikurangkan variabel slack, di sini S2, dan ditambahkan variabel artifisial yang kedua disebut A2 di sini. Jadi untuk tanda yang lebih besar itu menjadi lebih banyak, sehingga kalau dalam bentuk matriks ini menjadi 7. Jadi tadi pada mulai yang 3 terus ada S, di sini 2S, ada A, ada 2. Sehingga di sini nanti ada 7 variabel. Sehingga dalam bentuk tabel simplex pertamanya adalah seperti ini. Ini variabel dasar, ada C tadi, jadi fungsi tujuan, ada variabel X1, X2, ada S1, X2, ada artifisial A1, A2, dan nilai kanan. Tadi ada 3 persamaan, 3 persamaan, persamaan pertama, 2, dan 3. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk materi simplex dengan kasus minimisasi. Nah, untuk menyelesaikan metode simplex, kita selesaikan di sini dengan metode manual seperti tadi. Tapi kita untuk kasus maksimisasi dulu. Ini yang harus diperhatikan, langkah-langkahnya ada lumayan banyak. Yang pertama adalah membuat tabel simplex awal dari persoalan. Dari soal kita dibuat tabel simplex awal. Jadi langkah-langkahnya sudah disampaikan. Langkah kedua adalah menentukan kolom pivot atau kolom kunci. Nah, kalau untuk kasus maksimisasi di sini ambil angka positif terbesar dalam baris fungsi tujuan yang kita letakkan pada baris pertama. Yang ketiga adalah menentukan baris kunci. Kita ambil nilai positif yang terkecil dari nilai kanan dibagi AKK. AKK ini adalah angka kolom kunci tersebut, angka kolom kuncinya. Jadi positif dulu, kita ambil yang positif, terus kita perhatikan yang paling kecil itulah yang kita ambil. Nah, berikutnya sehingga nanti perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci disebut angka kunci. Jadi di sini ada nilai kanan. Kita harus perhatikan ini simbol-simbol untuk memudahkan. NK itu nilai kanan, AKK itu angka kolom kunci, ada lagi AK saja, AK ini angka kunci. Nah, langkah yang keempat menentukan baris kunci baru. Gimana caranya? Yaitu dengan cara membagi semua elemen dari baris kunci yang lama dengan angka kunci. Di sini rumusnya BKB itu baris kunci baru adalah baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Selanjutnya adalah menentukan baris lain yang baru. Nah, kita dapatkan di sini BLB. BLB itu baris lain baru. Apa itu? Baris lama dikurangkan perkalian antara baris kunci baru dengan angka kolom kuncinya. Dan keenam adalah membuat tabel simplex kedua. Nah, dari langkah 1 sampai 5 akan kita peroleh adalah tabel simplex kedua. Nah, jika baris pertama atau fungsi tujuan di tabel simplex kedua masih terdapat angka positif, maka harus kita lakukan langkah berikutnya atau kita lakukan iterasi atau pengulangan. Sekali lagi di sini adalah untuk kasus maksimisasi. Jadi di sini kalau sudah atau kalau masih terdapat angka positif harus kita ulangi lagi sehingga sampai jika tidak ada lagi angka positif pada baris pertama atau fungsi tujuan maka telah optimal atau optimum. Sehingga di sini dapat diketahui berapa nilai variabel
akan mengoptimalkan fungsi tujuan. Itu langkah-langkah penyelesaian untuk kasus maksimisasi. Oke, demikian pengenalan dari metode simulasi ini. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan menggunakan contoh bagaimana cara memaksimumkan fungsi tujuan dengan menggunakan metode Simulink. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.